Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak bapak semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak bapak semuanya, materi kita pada hari ini berkaitan tentang masalah zakat. Tentu kita sudah paham dan sudah mengetahui tentang apa sih sebenarnya zakat itu. Tapi tidak ada salahnya jika pada pembahasan hari ini kita membahas kembali tentang pengertian zakat. Zakat secara bahasa berasal dari kata zakah yang artinya bersih atau suci. Sedangkan zakat secara istilah mengeluarkan sebagian harta yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya sesuai syarat yang telah ditetapkan. Zakat terbagi kepada dua. Yang pertama, zakat fitrah atau zakat jiwa. Yang kedua, zakat mal atau zakat harta. Yang akan kita bahas yang pertama berkaitan tentang zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat berupa makanan pokok yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim laki-laki dan perempuan, baik dewasa atau anak-anak pada bulan Ramadan. Dengan kata lain, bahwa zakat fitrah ini diwajibkan bagi setiap umat muslim, tidak ada kecuali apabila seseorang itu mempunyai bahan kelebihan makanan pokok, maka wajiblah ia untuk mengeluarkan zakat itu, baik dia itu laki-laki, apakah dia perempuan, apakah anak-anak, maka wajiblah untuk mengeluarkan zakat fitrah, karena zakat fitrah itu tidak bersifat kolektif, tetapi ia bersifat individu. Zakat fitrah dikeluarkan sebanyak 2,5 kg atau ada juga yang mengatakan sebesar 3,5 kg bahan makanan pokok. Dan bahan makanan pokok yang kita pahami di sini misalnya beras, sagu, gandum ataupun semisalnya yang selalu kita konsumsi pada setiap harinya. Maka jika seseorang misalnya mengkonsumsi beras, maka ia tidak boleh mengeluarkan gandum ataupun sagu ataupun sebaliknya, karena zakat fitrah ini sesuai dengan kebutuhan pokok atau bahan makanan pokok yang kita konsumsi pada setiap harinya. Kemudian yang kedua tentang zakat mal. Zakat mal adalah yaitu mengeluarkan sebagian harta kekayaan yang dimilikinya apabila telah mencapai nisab dan haul. Jadi tidak semua orang yang mempunyai harta wajib untuk mengeluarkan zakat hartanya apabila nisab dan haul ini tidak terpenuhi. Tetapi apabila nisab dan haulnya sudah terpenuhi, maka wajiblah seseorang itu untuk mengeluarkan zakat malnya. Nisab kita pahami adalah lama waktu suatu harta menjadi milik seseorang dalam jumlah tertentu. Misalnya kita sudah mempunyai harta itu sudah 1 tahun, maka dan nisabnya sudah cukup, maka wajiblah kita mengeluarkan zakat harta itu sebesar 2,5%. Dan yang termasuk ke dalam zakat mal itu semisal emas, perak, pertanian, perkebunan, binatang ternak, barang tambang, barang temuan, dan lain sebagainya. Maka apabila kita mempunyai salah satu dari yang kita sebutkan tadi,
dan sudah mencapai nisab dan haul, maka wajiblah seseorang itu untuk mengeluarkan zakat malnya. Tapi apabila nisab haul itu tidak terpenuhi atau salah satu dari keduanya juga tidak terpenuhi, maka seseorang itu tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakat hartanya. Kemudian, kemana zakat harta dan zakat fitrah itu diberikan? Dalam Islam, ada yang disebut dengan mustahik zakat, yaitu orang yang berhak menerima zakat. Dan mustahik zakat ini ada 8 orang yang berhak menerimanya. Yang pertama fakir, miskin, amil, mu'alaf, gharim, hamba sahaya, fisabilillah, dan ibnu sabil. Yang dalam hal ini dijelaskan Allah di dalam surah At-Taubah ayat 60. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatul fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa banis sabil fariidatan minallah wallahi alimun hakim. Maka secara garis besar pada ayat itu menjelaskan tentang fakir, miskin, amil, mu'alaf, gharim, hamba sahaya, fisabilillah, dan ibnu sabil merupakan orang-orang yang berhak untuk menerima bagian daripada zakat mal ataupun zakat fitrah itu sendiri. Jadi dari pembahasan materi kita tentang zakat bisa kita pahami bahwasanya zakat itu hukumnya wajib dan zakat itu terbagi kedua. Yang pertama zakat harta, yang pertama zakat fitrah, dan yang kedua adalah zakat harta. Mudah-mudahan melalui materi yang singkat ini bisa bermanfaat bagi kita dan kita bisa menjalankan kewajiban kita sebagai umat muslim sebagai wujud ketaatan dan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka demikianlah materi kita, semoga bermanfaat. Bapak tutup dengan kata kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.